Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung Gelombang 2 Angkatan 7 Kelompok 1 yang beranggotakan Muna Siti Hopsah AMD KEP, Rizka Novalia AMD, dan saya sendiri Muhammad Aditya AMD. Sandiaga Salahuddin Uno atau sering disapa Bang Sandi lahir di Pekanbaru 28 Juni 1969. Beliau adalah pengusaha muda dan politisi di Indonesia. Ia saat ini dipercaya oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Beliau merupakan anak bungsu dari dua bersaudara. Ayahnya, Razib Halik Uno, adalah seorang karyawan, dan ibunya, Rahmini Rahman, adalah seorang guru dan tokoh pendidik yang masih aktif hingga saat ini. Bang Sandi menikah di usia 22 tahun dengan Nur Asia Uno dan dikaruniai 3 orang anak. Dalam pendidikannya, Sandiaga Uno mengawali sekolahnya di SD PSKD Bulungan, lalu melanjutkannya ke SMPN 12 Wijaya dan SMA Pemudi Luhur. Sejak kecil, ia sudah dikenal sebagai sosok yang cerdas. Kecerdasan yang dimiliki Sandi tidak terlepas dari dorongan yang diberikan oleh ibu kandungnya. Pada tahun 1990, beliau melanjutkan kuliah S1 dan S2-nya di luar negeri, di salah satu universitas terkemuka yang ada di Amerika Serikat dengan jurusan administrasi bisnis. Perjuangan karir beliau dimulai ketika perusahaan yang terdahulu mengalami kebangkrutan pada tahun 1997. Kemudian beliau bersama rekannya mendirikan PT Saratoga Advisor. Tidak hanya sampai situ, hingga kini beliau menjadi pimpinan di beberapa perusahaan besar. Dan salah satu perusahaan investasinya yaitu Saratoga Capital dikenal sebagai firma investasi terbesar di Indonesia yang memiliki karyawan sebanyak 20.000 orang. Beliau pun aktif sebagai pembicara di berbagai seminar kewirausahaan. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pak Sandiaga Uno aktif berolahraga. 3 cabang olahraga yang sering dilakukan adalah lari, basket, dan renang. Hal ini sudah ditekuni sejak berada di bangku sekolah agar menjaga tubuhnya selalu bugar. Sandiaga Uno memulai karir politiknya pada Oktober tahun 2017. Beliau memulainya menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta bersama pasangannya Bapak Anies Baswedan. Karena latar belakangnya yang pengusaha, maka lahirlah program unggulannya yang sering kita kenal dengan OKOC. OKOC melahirkan lebih dari 200.000 pengusaha baru dan juga 44 pos pengembangan kewirausahaan di setiap kecamatan. Hingga kini, lebih dari 3.000 member OKOC. Tidak sampai di situ, Sandiaga Uno maju mencalonkan menjadi calon wakil presiden pada tahun 2019. Beliau menjadi kandidat tangguh berpasangan dengan Prabowo Subianto. Hingga kini, beliau diamanati oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menteri Kemenparekraf. Beliau dipilih menggantikan Bapak Wisnu Tama pada reshuffle lalu. Komitmen aktualisasi terhadap nilai-nilai Pancasila dan bela negara yang dapat kita ambil dari tokoh Sandiaga Uno. Yang pertama adalah nilai nasionalisme, yaitu rela berkorban bagi bangsa dan negara. Mengapa demikian? Karena Sandiaga Uno rela berkorban membantu sesama warga negara agar bisa memajukan bangsanya bersama-sama. Kemudian, nilai yang kedua yang dapat kita ambil yaitu cinta tanah air. Dengan niatnya memajukan UMKM di Indonesia, berarti beliau mengajak masyarakat luas untuk selalu memakai produk Indonesia dan mencintai produk dalam negeri. Untuk nilai yang ketiga yang dapat kita ambil yaitu kemampuan awal bela negara. Mengapa demikian? Karena dengan kebiasaannya berolahraga menjadikannya modal awal membangun kesehatan jasmani. Selain itu, Sandiaga Uno juga dikenal sebagai santri milenial, yang berarti mencerminkan bahwa beliau cerdas secara emosional dan spiritual.
Sekian informasi nilai-nilai nasionalisme yang dapat kita ambil dari sosok Sandiaga Uno. Semoga menginspirasi. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.